Waspada terhadap roh pemecah belah. Sebelum kita mulai acara ini, ada beberapa peraturan bersama yang perlu kita sampaikan. Agar bisa saling mengenal satu sama lain, kami mohon tombol video dinyalakan, karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Pada waktu acara sudah dimulai, mohon semua suara dimatikan. Host juga akan memastikan agar tidak ada suara yang mengganggu. Pada waktu acara bersyukur, baik secara pribadi, apabila ada di antara Bapak, Ibu, Saudara semua yang terdorong untuk bersyukur, dipersilahkan untuk menekan tombol unmute secara pribadi. Dan setelah selesai, mohon jangan lupa dimatikan kembali ya, supaya suaranya tidak mengganggu yang lain. Demikian pula hanya pada waktu setelah pujian penyembahan. Apabila ada dorongan pribadi untuk bernubuat, silahkan menekan kembali tombol unmute. Dan setelah selesai, dimatikan kembali. Pujian pagi hari ini akan dipimpin oleh Ibu Monica. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom, Bapak Ibu semua baik ada di Zoom dan YouTube. Selamat pagi. Kami percaya dan secara kebetulan kita ada di sini semua karena berkat dari kemurahan Tuhan. Suara Ibu pecah deh, Bu. Mari kita penuh dengan semangat. Kita nyatakan pujian kita pada pagi ini. Mari kita lambaikan tangan kita. Sungguh indahnya, sungguh senangnya, sungguh damainya hidup rukun bersama. Sungguh indahnya, sungguh senangnya, sungguh damainya hidup rukun bersama. Yesus ada di hatiku, Yesus ada di hatimu, bersama kita bersama. Ya Bapa, mari bernyanyi bersama, puji dan sembahlah Dia, Raja segala raja. Yesus ada di hati, Yesus ada di hatimu. Bernyanyi bersama, puji dan sembahlah Dia, Raja segala raja, Raja segala raja, Raja segala raja, Raja segala raja. Haleluya. Mari kita tenangkan hati kita, tundukkan kepala kita. Kita boleh menghadap Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Karena kasih-Mu Tuhan, kami boleh ada saat ini. Bukan karena kekuatan dan gagah kami Tuhan, tapi hanya oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Bapa yang baik, sebelum kami jauh melangkah Tuhan,
Kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan yang kami sudah berbuat, baik dalam perbuatan, perkataan, dan pikiran kami, Tuhan. Biar Kau sucikan dengan darah-Mu, Yesus. Bapa yang baik, berkati acara kami hari ini. Berkati semua sound system. Berkati semua signal. Berkati semua apapun juga Tuhan yang boleh dipakai Tuhan. Sehingga acara ini boleh berjalan dengan lancar. Roh Kudus, pimpin acara kami, Roh Kudus. Ambil alih, Roh Kudus. Sehingga anak kami boleh hanya berharap kepadamu. Bapa yang baik, walaupun kami banyak masalah, tapi kami percaya Engkau adalah Bapa yang baik dalam hidup kami. Dan Kau Yesus adalah pelita harapan kami. Kami mau naikkan syukur kami. Bapakku yang baik, Kau satu cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih-Mu selalu nyata Tuhan dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik. Kami bersyukur, Kau Bapa yang baik, Kau Yesus yang ajaib. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Bapa penolong kami. Kau terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur. Yang baik Tuhan. Baik Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih setiamu Tuhan, anugerah-Mu yang selalu Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesehatan, atas perlindungan dan berkat Engkau berikan pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima Terima kasih, kasih Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari yang baru ini, pagi yang indah, kembali kami bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama-Mu, menyembah Engkau. Kami bersyukur Tuhan kesehatan yang Kau anugerahkan bagi kami semua. Rahmat anugerah-Mu senantiasa Kau berikan bagi kami. Perlindungan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji dan syukur kami ucapkan pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau telah memberikan kami kesehatan dalam mengikuti PD ini. Kiranya Engkau juga memberkati kami dan melindungi kami dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak atas pertolongan-Mu selalu datang tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Bapa dan Yesus yang penuh cinta. Karena Engkau selalu mengundang kami untuk selalu lebih dekat mendengar firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami selama ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada hari ini karena kasih karunia-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah, pagi yang Kau berkati, untuk kesehatan kami yang selalu Engkau berkati, Engkau melindungi kami semua sehingga kami boleh tetap sehat dan kuat. Dan pagi hari ini kami percaya Engkau ada menyertai kami, khususnya di dalam persekutuan doa ini. Dan biarlah kami semua boleh merasakan kasih dan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk damai sejahtera sukacita yang terus Kau limpahkan buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau masih mengizinkan kami untuk menikmati hidup di bumi ini, untuk bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi, untuk bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus, Engkaulah sumber kekuatan dan sukacita kami. Biarlah Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami naikkan kepadamu. Karena Engkau adalah Bapa kami yang baik. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, puji, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saat ini kita mau mendengar satu kesaksian
dari saudari kita yang kita kasihi, Agatha. Waktu dipersilakan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Nama saya Agatha. Hari ini saya mau bersaksi bagaimana kasih kemurahan Tuhan, terutama kepada mama saya. Mama saya adalah seorang yang dibaptis pada usia yang sudah tua, yaitu tepatnya usia 79 tahun. Begitu papa saya meninggal dan urusannya sudah selesai, mama diajak ikut pindah ke Jakarta. Di Jakarta, mamaku senang ikut persekutuan doa. Ternyata dia senang dengan lagu-lagu pujiannya. Dia pernah mengatakan begitu. Dan setelah beberapa tahun kemudian, mamaku mengenal pelayanan kasih dari Hati Kudus Yesus. Dari awalnya yang malas berdoa, jadi rajin berdoa. Dan mama juga senang ikut pencurahan Roh Kudus. Dan imannya semakin bertumbuh, dan mulai ingin punya kerinduan mencari Tuhan secara lebih pribadi lagi. Semakin hari, semakin dia berserah kepada Tuhan. Kadang dalam keadaan sakit, dia tetap kelihatan tenang dan tidak pernah mengeluh sama sekali, dan selalu wajahnya tersenyum. Jadi kadang kita susah sebagai anak-anaknya membedakan mama kita ini sakit atau tidak sakit. Kemudian di tahun 2020, mama sudah sering keluar masuk rumah sakit karena jantungnya yang sudah tidak kuat, juga karena pengaruh usia. Jadi dokter risiko jika kita ambil tindakan. Menurut mamaku, dia juga sudah sangat puas dan merasa cukup jika Tuhan memanggilnya suatu saat. Kemurahan dan belas kasih yang sudah Tuhan berikan kepada mamaku akan saya rangkumkan singkat. Pertama adalah mimpi bahwa Tuhan Yesus dan Bunda Maria hadir di samping tempat tidurnya, dan dia merasa itu sangat nyata, dan sehingga dia bisa mengingatnya dengan baik. Dan katanya sih nggak bisa lupa. Waktu itu dia masih dalam keadaan sadar. Dan kedua, sudah terima peminyakan dan juga pelepasan. Dan saat di rumah sakit pun, mama pernah bilang, dia ketemu Tuhan Yesus dan diberikan topi, ya bentuknya bundar katanya. Dan pada hari hanya juga, mama sudah sempat dapat pelayanan doa dari Suster Biarawati di Kalorus, di mana kita juga dituntun untuk setiap anak atau cucunya harus mengucapkan terima kasih dan minta maaf ya. Dan bila yang masih di rumah diusahakan pakai HP lewat video call. Juga mama saya juga masih diberi kesempatan juga, yaitu untuk kami tanya, "Mah," saya bilang, "jika memang sudah saatnya mama berpulang, mama harus pakai baju apa?" gitu. Terus saya bilang, "Apa pakai gaun?" Tapi dia sampai ketawa waktu itu. Ternyata dia tidak mau pakai gaun, tapi pakai baju sehari-harinya, yaitu celana panjang dan atasan yang rapi. Yang keenam, Mas sempat berpesan kepada kami, jika Tuhan memanggilku, kami harus membawa dia dalam doa sesuai dengan agamanya, dan tidak boleh dicampur adukkan dengan adat istiadat yang lain. Dan ketujuh, kami harus membawanya pulang ke Pontianak karena untuk dimakamkan di sebelah almarhum papa saya. Memang waktu itu kita mendapat
tempat kuburan yang untuk sepasang ya, di pemakaman Katolik Santo Yusuf di Pontianak. Dan juga masih dikasih kesempatan oleh Tuhan, jadi Mama masih sempat didoakan selama 7 hari berturut-turut, dan 3 doa yang indah, juga plus Bapak kami, Koronka, Rosario. Dan ke-9 masih mendapatkan kemurahan Tuhan untuk kami intensikan misa selama 9 hari berturut-turut. Dan pas hari ke-10, Mamaku berpulang. Dan bagi saya ini sangat luar biasa sekali. Kenapa Tuhan tidak memanggil Mama saya berpulang pada mungkin bisa saja intensi ke-4, ke-5, ke-6, atau ke-7. Tapi Tuhan sangat bermurah hati memberi kesempatan tersebut. Dan saya merasakan kesempatan yang Tuhan beri itu sangat luar biasa. Sampai intensi misa yang berupa novena ini selesai dan berpulang pada hari ke-10. Begitu sangat luar biasa, dan saya merasa gimana ya, kasih Tuhan itu yang tidak terbatas. Bahkan sebelum berpulang pada hari yang sama kan masih sempat didoakan lagi. Kemudian setelah didoakan kurang lebih dari 2 jam, Mamaku benar-benar berpulang kepada Tuhan, dan semua berjalan lancar. Di Jakarta pun kita masih sempat misa untuk tutup peti, dan terima kasih juga atas bantuan Ibu Ketua PD ya, yang sebelumnya pernah mengingatkan saya, jika mamamu kenapa-kenapa, mohon dia ditelepon, dan saya melakukannya. Tapi waktu itu udah hampir tengah malam karena kita juga sibuk ngurus-ngurus, harus ke kamar jenazah, harus memandikan, bagaimana ya, banyak urusan yang harus dilewati ternyata. Dan juga pada pagi hari jam 6, Ibu Ketua PD sudah membantu untuk menyiapkan misa dan memanggil Romo Suyadi untuk misa. Saya berterima kasih pada Ibu Ketua dan juga teman-teman, Bu Rena yang juga ikut mencari Romo, dan juga berterima kasih kepada teman-teman juga di pelayanan Hati Kudus Yesus beserta Ibu Ketua dan juga di lingkungan. Dan ternyata setelah ini juga tidak gampang ya, karena saat ini musim pandemi. Kami kalau rombongan yang mau mengantar pulang ke Kalimantan, itu harus dites PCR dulu. Tapi sekali lagi, atas pelindungan Tuhan, semua keluarga yang ikut untuk mengantar Mama ke Pontianak, semuanya hasilnya negatif. Jadi kita bisa sama-sama untuk berangkat bersama-sama. Dan sampai di hari pemakaman di Pontianak, itu semua berjalan dengan lancar. Dan kami juga mendapat misa berturut-turut setiap hari secara offline. Tentunya juga dengan protokol kesehatannya. Dan yang terasa ya di hati saya, mengapa Tuhan gitu, aduh gimana ya baiknya. Sampai hari hanya untuk penguburan, Romo aja, kalau di sana disebut pastor ya, bisa punya waktu yang pas untuk menemani. Jadi ibadat pemakaman itu dipimpin sama pastor. Dan kami juga, terutama saya sangat mengucapkan syukur dan terima kasih atas semua kemurahan yang telah Tuhan berikan. Saya percaya ini adalah belas kasih yang diberikan kepada keluarga kami. Dan untuk yang Romo yang sudah
membantu di Pontianak, yaitu Romo Ino beserta tim pelayan dari Yayasan Christophorus yang sangat membantu di sana. Saya juga mengucapkan, saya atas nama keluarga juga mengucapkan banyak terima kasih. Beginilah kesaksian saya tentang kasih dari Tuhan yang sudah diberikan kepada keluarga kami. Dan Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih dan saya kembalikan kepada WL dengan Ibu Monica. Terima kasih Agatha untuk kesaksiannya. Biarlah semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Menyambut kesaksian dari Ibu Agatha, biarlah kita mau mengucap syukur bahwa pertolongan Tuhan itu yang begitu ajaib. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mata kami tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mata kami tertuju padamu Tuhan, tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kita mau bangkit, kita mau serukan nama Tuhan Yesus. Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama
Pujilah nama-Mu Tuhan. Pujilah nama-Mu Yesus. Kami mau lebih lagi menyembah-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini Roh Kudus. Ini yang pakai yang mana nih? Urapi kami semua Roh Kudus. Biar semua lutut kan bertelut. Semua lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allah kami. Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yesus, kami mau sembah Kau. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat
menjaga kami. Haleluya, haleluya. Kami mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi, memuji, menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami mau puji. Oh, Terima kasih Roh Kudus. Kau sudah hadir di sini. Kau sudah mengurapi hati kami semua. Tanpa ada yang terkecuali satupun. Berhati-hatilah anak-anakku, karena engkau hidup di tengah yang siap hiduplah kekudusanmu, hiduplah dengan kudus sesuai dengan yang aku firmankan kepadamu. 17. Terima kasih Tuhan. Jadi saya diam aja. Oke. Aku datang untuk menyatakan karya keselamatanku bagi seluruh umatku. Datanglah kepadaku. Janganlah engkau ragu dan tidak percaya kepadaku. Akulah Tuhan Allahmu yang akan memberikan jalan kehidupan, karya keselamatan bagi hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
walaupun aku hidup, bukanlah dengan kekuatan aku sendiri, melainkan anugerah-Mu yang besar, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Sekali lagi aku nyatakan, aku datang ke dunia untuk menyatakan karya keselamatan bagi seluruh umatku. Datanglah kepadaku, percayalah kepadaku, serahkanlah seluruh beban hidupmu di dalam namaku. Akulah Tuhan Allahmu. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kalau Engkau sudah hadir di sini, saat ini, ya Roh Kudus, kami siap mendengar firman-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu, Tuhan. Lewat hamba-Mu yang Kau kasihi, Bapak Benyamin Ratu. Urapi dia, Tuhan. Urapi dia dengan kuasa-Mu, Tuhan. Sehingga apa yang dia ucapkan semua berasal dari-Mu, ya Bapa. Sembunyikan dia, Tuhan, di balik salib-Mu. Terima kasih, Tuhan. Segala hormat, puji kemuliaan hanya bagi-Mu, Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari persilakan Bapak Benyamin untuk menyampaikan. Shalom, sekali lagi saya ajak saudara untuk berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, inilah hamba-Mu yang siap dipakai. Hamba-Mu tidak tahu apa yang Kau sampaikan, Kau pesankan malam siang hari ini. Ya Roh Kudus, urapi hamba beri kuasa, otoritas, dan wibawa ilahi untuk menyampaikan firman-Mu. Sebab saya tidak tahu apa yang Kau maksudkan, Kau bicarakan hari ini. Tetapi Engkau mengetahui semua kebutuhan rohani kami, khususnya di paroki Kelapa Gading Yakobus ini. Khususnya bagi mereka ikut Zoom ini, Tuhan. Engkau tahu kebutuhan mereka. Engkau tahu masalah-masalah mereka. Tuhan, dalam Engkau ada solusi dan jawaban. Ini hamba-Mu, Tuhan, jadi corong Tuhan. Pakailah Tuhan. Ya Roh Kudus, beri kuasa, otoritas dan wibawa ilahi untuk menyampaikan sabda-Mu. Doa-doa panjatkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudara terkasih, saya diberikan tema, yaitu apa? Apa temanya? Lupa lagi saya. Hati-hati terhadap roh pemecah belah. Waspadalah. Waspadalah. Saudara, ini luas sekali. Saat ini Indonesia diancam oleh roh pecah belah. Tiap-tiap orang Papua sekarang mau merdeka, kemudian kali bolehkah kasih matikan semua, kasih mute semua, halo? Boleh cek lagi supaya kita sama-sama menikmati firman Tuhan ya. Tolong, ya mungkin lupa tadi. Nah, kita lihat beberapa provinsi sekarang mau memisahkan diri. Indonesia sekarang diancam roh pecah belah yang luar biasa. Tapi puji Tuhan kita berdoa untuk Pak Jokowi dan juga parlemennya. Supaya Tuhan mengurapi aja roh pemersatu. Dan ini tidak gampang. Karena kerjaan iblis itu merusak, memecah belah, dan menghancurkan. Roh Kudus sifatnya mempersatukan. Saudara, untuk mempersatukan orang tidak gampang. Mempersatukan tim nggak gampang. Udah bertahun-tahun referensi berbagai kompak. Bisa aja dari satu hari. Dengan satu masalah hancur lebur. Setan tahu. Kalau timnya kompak. Timnya seia sekata satu roh. Jangan cuma sehati ya. Saya tidak suka pakai sehati. Karena pemain bola sehati. Pemain voli sehati. Kompak mereka karena latihan. Tapi dalamnya itu. Ada yang muslim. Ada yang ateis. Tidak agamanya sama. Maka kita orang karismatik harus satu roh.
Jadi beda, satu hati dan satu roh. Udah nyanyikan, satukanlah roh kami, itu penting. Kejar satu roh. Maka untuk satu roh bagaimana? Tentu perlu perjuangan. Salah satunya pujian penyembahan bersama. Biar roh kita menyatu. Saya dengan istri saya berbeda. Saya Flores, dia Jogja. Saya cari tahu di Alkitab yang namanya sifat. Ternyata di sifat bisa berubah. Tapi karakter nggak bisa berubah. Karakter hanya dikuduskan. Orang Batak tetap Batak. Flores tetap Flores. Tapi sifat bisa Tuhan rubahkan. Amin. Jadi saudara terkasih, puji Tuhan saya bertahan hampir 35 tahun menikah. Kok bisa bertahan? Bisa kita mesra. Karena kita setiap hari doa bersama. Pujian penyembahan bersama. Sehingga kami tidak mau iblis ambil untung. Karena Tuhan berfirman di mana roh Allah berhembus. Bisa terjadi kemerdekaan. Di mana dua orang saling bertengkar. Di sana setan juga bekerja. Saudara, jangan biarkan ambil untung. Boleh kau marah, kata Tuhan. Jangan sampai matahari terbenam. Boleh kau marah, kata firman. Jangan berbuat dosa. Keluar caci maki, berbinatang. Nah, ini perpecahan terjadi. Dalam rumah tangga, saudara terkasih, kita lihat ada banyak perpecahan. Kita lihat pemerintah berpecah. Pemerintah sekarang kita terancam, negara kita terancam perpecahan. Rumah tangga saya banyak menjumpai yang tidak ada rencana satupun yang namanya pernikahan ada bahwa harus cerai. Nyatanya sekarang kenapa perceraian terjadi, saudara, tidak direncanakan. Ini kerja roh pecah belah. Dan roh pecah belah boleh masuk. Bagaimana cara dia masuk? Saya akan bahas. Amin. Saya akan bahas. Bagaimana cara dia memecahkan rumah tangga? Saya akan bahas. Bagaimana dia cara memecahkan persekutuan doa? PD, tim. Saya akan bahas. Nah, dari tema ini waspada terhadap roh perpecahan. Bagaimana kita bisa waspada kalau kita belum kenal roh perpecahan seperti apa? Kita tahu harus ciri-cirinya dulu. Supaya kita waspada. Ya, kita harus mengenal musuh kita. Baru kita usir musuh kita. Kalau tidak kenal, ya akibatnya apa? Gimana ya? Ya. Nah, kita lihat kenapa terjadi perpecahan. Banyak orang bilang, Romo saya bilang, pemimpin saya bilang, rata-rata ini karena kesombongan. Rumah tangga juga rata-rata karena kesombongan. Oh ya, gitu ya. Itu kata pemimpin saya. Ya, sombong dalam arti masing-masing merasa diri benar lah. Padahal firman Tuhan bilang, kalau rendah hati, tanpa dipikiri, kasih diberikan. Nah, ini berat, saudara terkasih. Saya mengajak saudara untuk membaca firman Tuhan dari Injil Lukas ayat 18, ayat 9 sampai dengan 14. Boleh nggak saudara membaca? Ada yang bisa bantu saya baca? Kalau nggak ada, oh ya, saya baca dewe. Perumpamaan tentang pemungut cukai dan orang Farisi pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah dan lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk apa? Berdoa. Sekali lagi dia ketemu Tuhan nih. Mau berdoa, mau pelayanan, mau PW, mau menyembah. Yang seorang adalah orang Farisi. Yang lain pemungut cukai. Orang Farisi ini berdiri dan berdoa. Dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani angkat kepala atau mengenadai ke langit.
Melainkan ia memukuli diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Kita lihat respon Tuhan. "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan. Harusnya dia mati masuk neraka." Kata dibenarkan dibuat seolah-olah tidak salah. Kenapa? Kenapa? Kita lihat kenapa. Sebab barang siapa meninggikan dirinya, ia merendahkan. Meninggikan akan direndahkan. Barang siapa merendahkan dirinya akan ditinggikan. Demikian firman Tuhan. Saudara, salah satu ciri dalam kelompok kecil roh pemecah, pergi berdoa, bahkan pemimpin doa zaman dulu, zaman sekarang saya jarang lihat. Lagi doa ini, suka nyindir orang. Misalnya saya mau nembak, katakan Caroline, saya tahu dia sebel. Saya tulis, "Tuhan, ampuni ego kami Tuhan. Ampuni kesombongan. Kalau saya nembak dia nih." Ini roh pecah belah. Berapa bahaya kita nyindir orang dalam doa. Tuhan, mungkin tadi dia pinjam duit gak kasih. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami pelit Tuhan. Pakai doa nyindir orang. Ini doa orang Farisi. Ini salah satu buah-buah ciri-ciri roh perpecahan, membuat menyindir. Padahal sifat Roh Kudus itu sifatnya apa? Membangun, menguatkan, menegur. Saudara sering terima telepon curhat dari orang. Ciri-cirinya gampang. Saya sering terima telepon umat. Dalam teleponnya tidak pernah mensyukuri atau memuji pasangannya. Yang muncul adalah menjelek-jelekan, bahkan menjatuhkan. Nah, ini mulai angin sakal mulai masuk. Rumah tangga saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Kenapa hancur? Sebelum saya bahas ini, kita lihat orang Farisi tadi. Dia rajin misa pagi, rajin ke gereja, rajin memberi persembahan, nyumbang sana, nyumbang sini, luar biasa. Dan dia jaga kekudusan, luar biasa. Saya pun sedang belajar dan bahasakan di mana-mana saya mengajarkan hal ini. Dia juga tidak lalim, sabar minta ampun. Tapi sayang doanya tidak didengar Tuhan. Tapi sayang doanya Tuhan dengar. Tuhan nggak tuli. Tuhan nggak kabulkan doa dia. Tuhan tidak kabulkan terima persembahan dia. Karena hatinya busuk. Buktinya apa busuk? Dia mulai menghina orang. Aku begini, aku begini. Aku tidak seperti pemungut cukai. Harusnya orang ini diberkati serta terkasih oleh amal dan doa dia. Urapan gede. Lalu kenapa bocor? Ketika dia menghina orang lain, menyindir orang lain, seluruh berkat Tuhan pindah ke dia. Maka dia ditinggikan. Saya banyak menjumpai orang sukses bisnis. Rata-rata mereka waktu kecilnya dia lihat mamanya dihina orang. Waktu kecil dia lihat papanya dihina orang, bahkan digebuk debt collector. Anak ini telan dan dia fight yang luar biasa. Tolong teman-teman, jangan hina orang. Sebab ciri-ciri kesombongan di sini adalah merasa diri istimewa. Merasa diri rohani banget. Itu bolehlah, nggak apa-apa. Kalau kita merasa itu tidak dosa, puji Tuhan. Tapi jangan menyepelekan orang lain. Jatuhnya karakter orang Farisi ini, dia merasa diri istimewa. Maka salah satu ciri khas roh pemecah belah adalah di mana ada orang selalu merasa dirinya dia istimewa. Dalam rumah tangga. Tidak ada rencana, saudara, perpecahan. Tidak ada rencana mau selingkuh, saudara. Nggak ada.
Ini pengalaman saya terima orang punya konseling, gak ada rencana. Lalu kenapa itu terjadi? Ternyata dalam rumah tangga terjadi istri merasa istimewa. Apalagi gaji istri begede. Suami merasa juga istimewa. Lalu mulai debat. Dulu kami dapat gue mudah dengkul tahu. Lu dulu gak punya apa-apa tahu. Selalu mulai menyindir saudara terkasih. Nah, saling melukai. Lama-lama apa yang terjadi? Relasi hatinya mulai hancur. Kasih hancur. Belum rencana selingkuh. Tapi begitu dia keluar. Sampai kantor sekretaris. Tuan, udah maaf belum? Hati-hati lu. Dia pikir di rumah galaknya minta ampun. Di sini, Tuan, udah ngopi aku bikin ya. Enggak rencana saudara kasih. Kenapa cinta boleh memudar? Karena di rumah masing-masing merasa diri istimewa. Suami berkata, lu dulu anak orang miskin. Suami berkata, kamu dulu begini. Sudah mulai merasa diri istimewa. Dia lupa kalau rezeki dia adalah pemberian Tuhan. Dia lupa kalau rezeki dia adalah titipan Tuhan. Dia lupa saudara terkasih yang dia punya adalah titipan Tuhan. Saudara terkasih oleh sebab itu. Kalau sudah mulai terjadi dalam rumah tangga, mulai saling merendahkan, menjelekkan, ini ciri-ciri gampang. Ciri-ciri gampang. Atau dalam firman tadi, merasa diri lebih penting daripada yang lain. Kenapa kita mulai berantem rumah tangga? Karena semua debat kusir. Saya lebih penting mana lo. Lo bisa apa-apa lo. Lo adalah siapa sih lo? Nah, mulai. Dan mulai naik pangkat. HP-nya mulai pakai PIN. Mulai naik pangkat ada privasi. Sudah mulai. Sehingga muncul kecurigaan. Saudara, firman Tuhan berkata keterbukaan adalah awal pemulihan. Amin. Nah, saudara terkasih, ini dalam rumah tangga. Dalam persekutuan doa saya banyak menjumpai kenapa PD luar biasa diberkati. Lalu tiba-tiba mulai redup PD-nya. Salah satu penyebabnya di mana para senior dia nggak terima firman Tuhan berkata yang terdahulu terkemudian, maunya terdahulu terus. Di mana para senior mau ditegur, entah antar ngambek. Ini ciri-cirinya. Waspada. Orang yang cepat ngambek dan dia berkata kalau pendapat gue nggak terima. Gue keluar baru tahu loh. Ya keluar aja. Tapi yang celakanya dia boleh mempengaruhi teman. Lu tahu gak dia itu? Dia orangnya gitu loh. Lu tahu dia orang. Paling gampang kalau lihat ciri-ciri orang yang proper bicara. Tahu gak? Kalau ngomong, kita ngomongin hal dia. Dia gini. Tahu. Mulutnya udah monyok dulu. Itu roh pecah belah itu. Ngapain pakai rambut-rambut begitu? Kacamata kuda gitu. Terang-terang aja. Hendaklah katakan iya kalau iya, tidak kalau tidak. Nah itu. Nah saudara terkasih. Apalagi di PD itu dia pernah berbuat sesuatu. Misalnya apa? Merasa dia mantan tim. Merasa dia mantan koordinator. Saya sedih saya. Banyak orang-orang yang tadinya jadi koordinator PD. Begitu kepilih lagi, nggak aktif lagi. Saudara terkasih, saya bangga di PD saya bukan sombong, PD Kristoforus. Mantan koordinator jadi terima tamu. Jadi terima tamu. Shalom. Shalom. Mereka bukan jadi penasihat, enggak. Jadi tim biasa.
Saya banyak belajar di sana sama senior saya. Tapi kita harus, begitu Lancer, saya mesti jadi penasihat dong. Nah ini ciri-ciri perpecahan. Mencari kedudukan dalam persekutuan doa dalam gereja. Maka itu sebabnya, penyakit dalam PD adalah pertama, di mana orang merasa diri dia yang terbesar dan dia yang terbenar. Waspada di situ. Waspada dengan demikian. Dan cara ngomongnya tidak pernah mensyukuri. Dan cara ngomongnya tidak pernah memuji kebaikan orang lain. Jeleknya aja diangkat. Jeleknya angkat. Jangan jauh-jauh deh. Di rumah saya banyak dikonseling anak muda. Orang tuanya bawa. Pak Ben, tolong doain anak saya, Pak Ben, nakalnya minta ampun. Tolong doain Pak Ben, anak saya main game melulu. Udah SMP, SMA. Tolong doain Pak Ben, anak saya suka kiri, kurung di kamar, jarang nggak mau keluar makan doang. Setelah saya tanya anaknya, di antara yang mereka berkata, Om, saya berapa kali juara Om di kelas ranking. Papa Mama hadiahnya kasih perben doang. Saya sering juara main balet di sekolah Om. Orang tua saya nggak pernah nonton. Nggak sibuk, Mama sibuk. Akhirnya Mbak sopir dan jemput. Saudara, ternyata anak ini butuh pengakuan. Dia bukan sombong. Dia hak sebagai anak. Karena apa? Dia sudah ikuti kehendak orang tua belajar, yes. Les piano, yes. Les vokal, yes. Tapi giliran berprestasi. Saya lihat orang-orang di kantor itu pasang di Facebook, di Instagram, pialanya, penghargaan. Bangga terima penghargaan. Apalagi yang menyerahkan penghargaan menteri atau Jokowi. Keren. Anak-anak kita butuh penghargaan, saudara. Sekarang ada cek kenapa engkau jarak hubungan dengan anakmu. Saya banyak menjumpa di sini. Saya tanya, kau dekat sama papa atau dekat mama? Halo Om, saya senang mama kalau pergi arisan. Saya senang mama kalau sering pergi mall. Kenapa? Di rumah gak nyaman Om. Kalau perpecahan terjadi di rumah, siapa yang bawa? Orang tua. Mereka butuh pengakuan. Mereka butuh pengakuan. Butuh dihargai. Nah, kalau ini tidak dipatahkan, kita punya sifat ini akan bawa dalam pelayanan kita. Berapa banyak kita menjumpai, maaf ya, kita nggak minta. Kalau ada level pemula, pewarta atau VL pemula, dia juga butuh masukan. Yang baiknya kita angkat. Sampaikan, jangan yang jelek dulu. Yang baiknya kita bahas. Contoh, kau semangatnya luar biasa. Kau komitnya luar biasa. Ya cuman kamu butuh latihan lagi ya, biar kompak. Contoh gitu. Ini membangun. Nah, saudara terkasih, dia mikir pewarta. Ada pewarta supaya mereka sekarang bertumbuh bagaimana. Saudara mensyukuri. Berterima kasih ya Pak. Pewartaanmu menguatkan saya. Terima kasih Pak. Kesaksianmu, menjawab masalah saya. Jangan jeleknya doang diangkat-angkat, digosip kemana-mana. Mungkin pewarta itu udah doa puasa sampai krempeng buat saudara. Dan ketika ada sembuh, tidak pernah disyukuri. Betul Tuhan yang bekerja. Tuhan yang menyembuhkan. Nah kita belajar sama orang Islam. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Luar biasa mereka. Kita
Jangan kita ngomong. Entah kita ngomong syukur, puji, kita sombong dia. Itu urusan dia dengan Tuhan. Bagianmu mensupport. Masa orang-orang jelek apapun, aduh saudara terkasih, pasti ada negatif, pasti ada positifnya juga. Amin. Nah, saudara terkasih, belajar, jangan biarkan roh perpecahan terjadi. Beberapa orang dari WA saya ke sini. Om, gimana gini-gini? Saya bilang, udah, kau dengerin aja. Om, gimana? Saya bilang, udah, doakan aja. Ini karena cuaca buruk, saya lagi mungkin signal kurang bagus. Saya jawab positif aja dengan mereka. Ada belasan yang WA saya. Doa dan signal. Saya di tempat saya juga sering ganggu signal yang apa-apa namanya internet. Oh iya gitu ya. Oke. Sehingga mereka puas. Nah saudara itu dalam hal ini. Jangan biarkan roh perpecahan terjadi. Yang berikut. Ciri-ciri roh perpecahan adalah apa? Andai kata menerima satu konseling. Andai kata saudara, Tuhan berkata, Matius 5, ayat 9 berkata, berbahagialah engkau yang membawa damai. Karena mereka itulah disebut-sebut anak-anak Allah. Bawa damai gimana? Misal si A dalam curhat. Oh, Pak, aku gini-gini. Aku gini-gini. Saudara tolong jangan cepat kemakan. Dan ini masih melanda di mana-mana di persekutuan, di elit manapun bentuknya. Kalau ada yang ngadu, seolah-olah siapa lapor pertama dia benar. Kalau seorang penerima pengaduan bijaksana, dia dengar sebelah pihak juga. Tapi karena ini yang ngadu pertama pernah tolong Anda. Lalu kita apa yang terjadi? Iya, memang orangnya begitu. Ya, kamu belum tahu. Iya, kamu gak salah. Aduh. Kita harus bawa damai. Ini roh perpecahan terjadi. Ya, sabar ya. Kalau begitu dialami, kenapa? Aku kesel. Saya diintimidasi. Saya digini suami saya. Saya sering datang begitu sama ibu-ibu. Saya bilang, lihat Yesusnya aja. Lihat Tuhan Yesusnya. Aduh, enggak, suami saya itu jahat. Apa kata saya? Ayo kita doa yuk. Coba renungkan semua kebaikan suami kamu. Mungkin 10% ada kebaikan. Mungkin 5% ada kebaikan. Tolong kau tulis itu. Ada nggak? Ya ada. Pegang itu bagian Roh Kudus. Yang 80% bagian setan, kau jangan dengerin. Pasti ada sisi positifnya setiap orang. Tapi seorang yang roh percaya, udah. Dia orang gitu. Begitu orang ngadu sebelah, belum apa-apa. Lu sih gitu sama istri lu. Lu kurang ajar lu. Lu ngaca lu. Ya belum apa-apa, kita boleh nembak-nembak. Boleh menghakimi. Ini ciri-ciri roh perpecahan. Waspada, saudara terkasih. Roh Kudus selalu membawa damai. Dan kalau saudara mau disebut anak Allah, Matius 5 ayat 9 berkata, berbahagialah engkau yang membawa damai. Karena mereka itu disebut anak-anak Allah. Amin, saudara terkasih. Bawa damai. Saya senang lagu Perduki punya. Ku bawa damai bagimu. Ku bawa damai bagimu. Oh, betapa indahnya. Saya nggak bisa nyanyi suara saya, tapi syairnya luar biasa. Dalam gereja, ku bawa damai bagimu. Ku bawa damai. Cipi. Pertanyaan saya, di luar sama nggak? Atau hanya sekedar di PD doang? Dalam PD kita bersaudara. Saudara, jangan sampai kita iman pramugari. Tahu iman pramugari nggak? Kebetulan saya dapat berkah, saya pernah naik business class.
Itu pramugari itu saudara itu. Betul-betul dia servis. Suruh buka sepatu, suruh selimut. Ramahnya minta ampun. Saya perhatikan perasaan mau keluar dari pesawat. Baru sampai terminal, dia udah cuek sama kita. Saya kan senyum. Di dalam ramah yang minta ampun, di luar beda. Tugas gue selesai. Ternyata semoga orang Katolik karismatik jangan ada seperti itu. Kita harus bawa keluar. Damai sejahtera terjadi. Salah satu roh pecah belah itu pandang bulu, milih. Kalau pelayanan saya nggak cocok sama dia, saya cocok sama itu tuh. Kalau bergaul ini, saya mau pakai geng Hermes, ini geng Lipitol, ini geng Cibaduyut. Mulai bisa misah. Maka saya bersyukur dia melalui COVID-19 ini. Tanpa sadar kita sama di mata Tuhan. Mau muka cantik kan? Muka dandan kayak apa kan? Muka jelek gigi boncos kan? Kita sama di mata Tuhan gara-gara pakai masker. Yaudah, dan kemanapun pakai masker sama di mata Tuhan kita. Maka saya bilang, Tuhan bersyukur. Masker ini membawa persatuan rupanya dalam segi pandang. Benar gak? Puji Tuhan. Oleh sebab itu, saudara terkasih, kalau mau pakai masker Tuhan, buatlah ternyata membuat kami jadi satu di hadapan Engkau. Benar gak? Pakai masker, mau dandan gak? Yuk mandi gak kelihatan. Siang dingin gak kelihatan. Walaupun sekarang maskernya di drill pakai batik lah apa, tetap masker gak kelihatan muka lo. Saya baru datang kemarin ke pesta perkawinan di Hotel Mil Mulia. Hotel mewajibkan semua pakai masker, termasuk pengantinnya. Akibatnya nyengir saya siapa ya? Saya kenal gitu loh. Tolong buka masker. Lihat, ternyata lu ya. Sorry. Sampai kita bingung. Kembali dalam hal ini saudara terkasih, hati-hati dalam roh pecah belah. Ciri-ciri yang berikut. Pertama, suka ngomongin orang. Sedang bergosip. Kedua, tidak pernah mensyukuri kebaikan orang. Apalagi kebaikan Tuhan. Ketiga, dia main asumsi. Orang pernah ngomong begini. Belum apa? Iya, kayaknya orangnya gitu deh. Kayaknya. Iso tahu. Kayaknya gitu. Belum apa-apa, lihat kenyataan. Kayaknya. Maka saya, saudara kasih, mengajarkan anak saya, tolong. Jangan mengatakan tidak bisa kalau belum you coba. Jangan mengatakan you bisa kalau belum tahu. Karena firman Tuhan yang nyata, hendaklah katakan iya kalau iya, tidak kalau tidak. Kita lihat sekarang. Ciri-cirinya yang berikut adalah orang-orang yang suka apa? Roh perpecahan bagaimana? Suka menghakimi. Tolong dibaca. Matius 7. Ada yang bisa baca gak? Ayat 1-4. Ada host di sini, admin bantu dong. Matius 7 ayat 1-4. Masih di mute, Bu. Buka dong, buka itu ya, Bu. Matius 7 saya akan baca. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur
akan diukur kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu? Cukup ya. Ya. Firman Tuhan, jangan menghakimi, karena engkau akan dihakimi. Contoh, berapa banyak mulut kita mulai menghakimi? Contoh ya, contohnya. Itu orang sombong amat sih. Ini ciri-cirinya roh orang perpecah apa, tahu nggak? Kalau ngomong orang, bibirnya gini. Alisnya naik. Jutek minta ampun. Waspada orang kayak gitu. Doain terus salah. Karena temanya waspada toh. Itu orang sombong amat sih. Kenapa Anda menghakimi orang itu sombong? Alkitab berkata, orang yang kau anggap sombong, dia hanya memantulkan apa yang kau punya. Dia hanya memantulkan kesombongan kita. Dia hanya memantulkan apa yang kita miliki. Kenapa lu ambil? Balok di matamu kau nggak lihat, kata firman. Mari mulut kita ini. Saat ini era keselamatan, kata firman. Nanti Yesus pada akhir zaman baru muncul namanya era penghakiman. Tapi kita sering mulai menghakimi. Saudara terkasih, salah satu perpecahan dalam tim adalah apa? Gosip. Mulut ini sering melukai banyak orang. Maka saya nanti kalau saudara mau dengar, tanggal 15 saya bicara kuasa perkataan 2. Mulut ini menentukan masa depanmu. Nah, di MS Inggris adakan tema itu. Kalau pertama tema 2 bulan lalu kuasa perkataan, dan kali ini kuasa perkataan 2. Anda mau hidup mau tenang atau tidak? Mau diberkati atau tidak? Mau bersatu atau tidak? Tergantung mulut ini. Tergantung perkataan saudara. Maka Yesus atau firman Tuhan sengaja tulis khusus dosa karena lidah. Nanti tanggal 15 saya bahas itu. Saudara mau diberkati, mau berhasil masa depanmu, apa yang kau ucapkan itu menentukan masa depanmu. Saya banyak kesaksian. Fotoin fakturnya. Saya bukan pastor. Pasporin, fotoin gitu. Terima kasih Bu, mau keluar negeri ya. Ya. Baik, saudara terkasih oleh sebab itu, jangan menghakimi. Dan yang berikut, ciri-ciri orang perpecahan adalah sulit tidak mau mengampuni. Kalau dia sudah dikecewain, bahasa orang Jawa bilang, pokok kalau pokok itu harga mati. Yang salahkan dia. Entah saya ngampun tambah lunjak lah. Ini susah. Nah, saudara terkasih, kalau dalam tim atau dalam persekutuan doa atau dalam rumah tangga ada yang terluka, tidak ada kata lain kalau saudara mau hadirkan Tuhan. Mau hadirkan saudara terkasih yang namanya Roh Kudus. Tuhan itu hanya mencintai kebersatuan. Pernah dengar enggak? Kenapa dalam persekutuan doa, maaf ya, kurang urapan? Kenapa dalam pelayanan kita kurang urapan? Kenapa dalam bisnis kita kurang diberkati? Kalau saya mau kasih renungan panjang ini, temanya adalah serigala mempunyai liang, tapi anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Kalau tubuh ini terpecah-pecah, saudara dan saya tubuh Kristus. Kalau timnya terpecah-pecah, kalau panitianya sudah tidak sehati, bagaimana Tuhan turun sebagai kepala dalam persekutuan doa kita?
Bagaimana hadirat Allah turun pada persekutuan doa. Dan Tuhan hadir sebagai kepala. Sehingga dia berkata, serigala punya liang, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Dengan kata lain, Tuhan tidak hadir, maka urapan tidak muncul. Hadirat Allah tidak muncul. Amin. Dan terakhir, mengatasi perpecahan bagaimana? Mengatasi bagaimana? Yang pertama, kalau satu ngomong, satu diam. Kayak tadi kan, Bang Suka itu diam, dia gak lawan. Tapi Tuhan lihat. Ayat yang mana? Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Bagaimana mengatasi perpecahan saudara terkasih adalah apa? Saling menghargai, saling mensupport, saling mensyukuri. Nah itu. Saya dulu pernah kerja di BINUS. Lama. Gaji kecil. Tapi saya lihat bos-bos secara kerabat betah kerja di sana. Bos BINUS itu nggak pernah dipakai, sini, kamu kantor saya. Tahu nggak? Orang belum sampai ke kantor, belum foto-foto. Salah gue apa ya? Bisa-bisa ownernya datang loh ke depan meja kita, ngobrol sama kita. Gimana? Ada masalah nggak? Ini udah bener ya, ini tadi ada kurangnya begini. Tahu nggak, karyawan merasa disupport loh. Ih, bos datang ke ruang gue loh. Dan itu yang dibuat Jokowi. Belusukan. Nah gitu. Artinya menghargai prestasi orang. Mensyukuri prestasi orang. Dan yang paling tinggi adalah doa dan doa bersama. Saya belajar, kita barusan Pentakosta, kita rayakan Pentakosta. Ledakan dinamik kuasa Allah turun pada para rasul. Hari pertama belum muncul. Hari kedua belum muncul. Dan hari ke-10, ketika mereka seia sehati doa bersama. Ini kunci doa bersama. Tekun. Doa bersama dan tekun, saudara terkasih. Maka sementara mereka berdoa, Pentakosta pertama terjadi. Saat ini kita sedang ditantang oleh pandemi ini. Rasanya kalau doa bersama agak susah. Minimal doa bersama keluarga. Dengan suami, dengan istri. Itu yang terjadi. Beberapa banyak yang datang mengeluh dengan saya. Masalah keuangan. Masalah mereka sekarang selama ini. Pak, saya punya utang, Pak. Saya sekarang kerja setengah hari. Setengah bulan. Ada yang demikian. Ada juga mengatakan, saya pengusaha, Pak. Sekarang order nggak ada, Pak. Saya tanya, mau nggak diberkati Tuhan? Mau. Bagaimana relasi dengan Tuhan? Ya susah, Pak. Perbaiki relasi dengan Tuhan. Kedua, saya tanya, bagaimana relasi dengan istri? Kami ciong, Pak. Ciong. Soalnya dulu dia sionya ini, saya sionya ini. Mau berhasil nggak? Perbaiki relasi dengan istrimu. Gimana caranya, Pak Ben? Kau segera minta maaf kalau kau pernah melukai dia. Bila perlu kau cium tangan, cium kakinya, maafkan dia. Nah, setelah itu apa gimana? Tolong kamu doa bersama. Morosariu bersama. Bersama ke misa bersama, silakan lakukan itu. Dan jangan lupa perbaiki relasi dengan papamu juga, mamamu juga. Dan ketiga,
Kalau kau nanti diberkati, jangan lupa beramal. Saudara, setelah mereka doa bersama, mulai saling rekonsiliasi suami istri. Banyak yang kasih kesaksian, Pak, bisnis saya lagi booming sekarang. Pak, aduh, dalam pandemi ini aku banyak diberkati, Pak. Saya bilang, bersyukur sama istrimu. Engkau berhasil karena doa istrimu. 1 Petrus 3 ayat 7 berkata, hai suami-suami, kasihlah istrimu. Dan cintailah mereka supaya doamu jangan terhalang. Hai istri-istri, tunduklah pada suamimu. Mungkin suamimu di kantor banyak sibuk. Engkau istri jadi tiang doa. Mungkin dia banyak masalah di kantor. Tolong istri tiang doa. Karena doa itulah yang membuat firman Tuhan digenapi. 2 orang berdoa, 2 orang sepakat, Tuhan hadir. Nah, kalau Tuhan hadir, saya yakin roh pecah itu nggak muncul. Gampang memaafkan dan gampang menerima. Amin. Saya kira cukup. Tuhan memberkati. Selamat siang. Mari kita berdoa. Ya, mau didoakan, mau nggak? Buka kameranya. Semua ya, buka ya. Ini masih ada yang tutup, ini siapa ini? Katerina, tutup Katerina. Ya, puji Tuhan. Di sini ada yang dari Timur Tengah join ini. Karena mereka jam 6 pagi di sana. Puji Tuhan, dari Qatar ada ini ya. Dari Amerika juga ada di Florida. Shalom. Nanti deh saya doa ya. Mari kita berdoa. Tadi yang main musik Ibu siapa? Ibu Yeni ya? Yeni. Ya, siapa ya? Boleh ya Bu main kunci di D ya? Delta ya Bu ya? Tuhan, biar saya nyanyi bukan delay ya. Ampunilah, sama-sama di rumah ya, tolong sekali nyanyi. Segala dosaku. Ayo sama-sama umat. Tuhan, kasihani. Tolong lagi, tolong di mute yuk, tolong matiin mic-nya. Kalau nggak delay nanti kita sama-sama. Boleh matiin mic-nya? Ulang lagi. Tuhan, ampunilah segala dosa. Tuhan, kasihani hamba-Mu. Aku sungguh menyesal atas segala dosaku. Kasihanilah kami. Sekali lagi sama-sama. Segala dosaku. Tuhan, kasihani hamba-Mu. Aku sungguh menyesal. Di depan engkau selain itu ya. Ya, Anastasia, tolong fokus. Jangan matamu. Tuhan, kasihanilah kami. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Mari kita pejamkan mata.
Musik dengan lembut. Bayangkan saat ini saudara terkasih. Mungkin selama ini kau sering ngomongin orang. Mungkin ada kebencian dalam hatimu. Mungkin ada dendam dalam hatimu. Saudara, jangan biarkan ada ruang roh pecah belah menghinggap memakai engkau. Mari Bapa yang Maha Kuasa. Mungkin saat ini suami-suami Anda kurang perhatian. Jangan biarkan roh perpecahan. Doakan dia. Kasihi dia. Percayalah doa mengubah segala-galanya. Karakter orang diubah oleh Tuhan. Sifat orang diubah oleh Tuhan. Ini kuasa Roh Kudus. Tinggal saudara sekarang adalah tekunkah dan tidak berdoa. Apakah saudara tekun dan tidak berdoa tergantung saudara. Jangan putus asa. Secara khusus dalam Lukas 18, Yesus mengadakan satu perumpamaan, ada seorang janda dan hakim yang lalu. Hakim itu galak luar biasa. Tapi si janda ini terus ngerengek. Diusir balik lagi. Akhirnya hakim berkata, daripada gue diganggu, saya benarkan perkara dia. Kalau hakim yang lalim aja bisa membenarkan kita, apalagi Bapa di surga. Dia Allah yang peduli pada kita. Haleluya. Allah mengerti, Allah mengerti segala persoalan yang kita hadapi. Sebab Allah mengerti. Oke, mari kita hening. Yesus di depan engkau sekarang. Biarkan roh Tuhan, izinkan Tuhan masuk dalam hatimu. Memperbaiki semua sifat kita yang mungkin tidak berkenan di hadapan Dia. Dia hanya sejauh doa. Tuhan, angkat semua beban kami. Angkat semua masalah kami. Sebagai seorang ibu ayah, pasti kami inginkan anak kami Tuhan sehati kompak. Kami tidak mau sampai ribut Tuhan. Jangan biarkan roh perpecahan terjadi pada anak kami. Tuhan, kami tahu bagi yang percaya belum terlambat. Kami berdoa buat anak-anak kami Tuhan. Berikan kesatuan hati. Berikan akor mereka Tuhan. Juga anak-anak kami dengan mantu kami, tolong Tuhan. Surahkan roh kudus, roh damai sejahtera melimpah pada mereka semua. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya Bapa, hamba telah berhenti berdoa. Hamba telah berhenti menyampaikan firman. Engkau yang roh kudus menggenapinya. Hamba berdoa berkati tim PD ini. Berkati keluarga mereka, bisnis mereka, dan usaha mereka. Agar biarlah visi kami hari ini Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai. Mereka itu disebut anak-anak Allah. Tuhan, kami mau disebut anak Allah. Kami tidak mau disebut anak setan. Terima kasih Tuhan. Hamba kembalikan hormat, pujian kepada Engkau, kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang masa. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada host. Amin. Terima kasih Tuhan. Firman
firman-Mu yang disampaikan oleh Pak Ben. Sungguh Tuhan, Kau sudah berbicara melaluinya. Kau sudah membongkar semua hal-hal Tuhan yang memang harus dikatakan oleh Bapak Ben. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh menguatkan kami semua. Agar kami boleh bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat Pak Ben untuk pelayanannya. Tuhan memberkati. Bapak Ibu sekalian, kita boleh masuk ke dalam persembahan. Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Biarlah kita juga boleh memberikan sebagian daripada apa yang Tuhan berikan kepada kita. Boleh melalui BCA, melalui GoPay atau OVO. Mari kita boleh sama-sama persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kamu diberkati, sepanjang hidupmu diberkati. Dari bangun pagi hari, siang berganti malam, kamu diberkati. Kita diberkati, kita diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari, siang berganti malam, kita diberkati. Kita diberkati, kita diberkati, semua diberkati, semua diberkati. Terima kasih untuk semuanya. Boleh kita mau mendengarkan pengumuman. Denny, silakan waktu dan tempat, saya persilakan. Terima kasih kami ucapkan untuk Bapak Benyamin Ratu atas renungan yang sudah Bapak sampaikan pada siang hari ini, yang sangat menguatkan kami. Semoga Tuhan memberkati Bapak Benyamin Ratu sekeluarga di dalam segala hal apapun. Terima kasih untuk Ibu Agatha atas kesaksiannya yang sungguh menguatkan kami semua. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, Saudara yang sudah mengikuti acara ini. Semoga Tuhan menjamah, menguatkan, dan memberkati kita semua. Terima kasih untuk seluruh tim yang sudah membantu kelancaran acara siang hari ini. Semua bisa berjalan baik dan lancar. Khususnya untuk WL Ibu Monika, host Bapak Gunawan, co-host Ibu Uniati, organis Ibu Anita. Semoga Tuhan memberkati pelayanan kalian semua. Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Pertama, PDPKK Malam Santo Yakobus mengundang Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk bergabung di PD online, baik via Zoom atau link YouTube, pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, pukul 19.30, bersama Ibu Ratna Nirmala dengan tema Kebutuhan Mendalam Jiwa Kita. Kedua, PDKK Lansia Santo Yakobus mengundang Oma, Opa, Bapak, Ibu sekalian untuk bergabung di PD online Lansia via Zoom pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021 pukul 10 bersama Ibu Irene Sheila Thomas dengan tema Bunda Maria Penolong Abadi. Kemudian PDPKK Pagi Santo Yakobus minggu depan mengundang Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk bergabung kembali di acara PD online, baik via Zoom ataupun link YouTube, pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, pukul 10, bersama Ibu Veronica Syatmoy dengan tema Ambisi yang Kudus. Bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang tergerak untuk memberikan kesaksian, guna menyatakan kebesaran kasih Tuhan, kami persilahkan menghubungi Ibu Like di nomor telepon 0878 8894 7885. Demikianlah pengumuman dari kami. Sampai jumpa lagi Selasa depan. Mohon wartakan PD online ini ke setiap kenalan sanak saudara kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi Bapak, Ibu, Saudara sekalian.
Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Ibu Monica. Ya, mari di penghujung acara ini kita boleh kembalikan lagi semua untuk bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita satukan hati kita lagi kembali untuk berdoa. Mari kita tundukkan hati untuk berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk setiap penyertaan-Mu di dalam hidup kami, khususnya pada siang hari ini kami boleh bersekutu di dalam persekutuan doa ini untuk boleh kembali memuji, memuliakan Engkau dan mendengarkan setiap pengajaran firman yang telah Engkau taburkan. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap penguatan, apapun yang telah Engkau taburkan bagi kami semua Tuhan, melalui anak-Mu yang terkasih, Pak Benyamin Ratu. Bapa, biarlah dengan berkat kasih-Mu, kami mohon kiranya Engkau tetap terus berkarya di dalam kehidupannya Pak Ben beserta keluarganya. Kau berkati ia dimanapun ia melangkah. Jadikan ia terang dan garam dunia Tuhan. Dan biarlah dengan berkat-Nya dimanapun ia melangkah, boleh memberikan berkat damai sukacita bagi semua orang yang ada di sekitarnya. Kau tambahkan juga Tuhan berkat perlindungan di dalam setiap karya, pelayanan dan pekerjaannya. Bapa, kami juga ingin berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit Tuhan, dimanapun mereka yang saat ini dalam keadaan lemah. Tuhan, biarlah Engkau curahkan berkat-berkat-Mu melimpah di dalam setiap pengharapan. Senantiasa Tuhan aliran kesembuhan boleh mengalir bagi setiap mereka. Dan mujizat-Mu boleh Kau nyatakan atas kehidupan mereka. Allah Bapa Roh Kudus, kami persembahkan juga Tuhan bangsa dan negara kami. Kami mohon di dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Kau berkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, beserta seluruh bawahannya. Agar mereka Tuhan boleh Kau tambahkan setiap hikmat dan kebijaksanaan. Mereka boleh mengambil setiap keputusan dalam memimpin bangsa ini lebih baik. Bapa, kami ingin berdoa juga Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Yang saat ini sedang mengalami sungguh-sungguh dalam keterpurukan atau putus asa. Tuhan, karena pandemi COVID yang sudah melanda saat ini, kami percaya Tuhan, kekuatan-Mu senantiasa Engkau selalu taburkan, Engkau berikan bagi setiap anak-anak-Mu. Dan kami nyatakan Tuhan, sungguh karya Roh Kudus-Mu yang hidup di dalam setiap seluruh anak-Mu Tuhan. Kau nyatakan Tuhan, Kau berikan karya keselamatan bagi hidup mereka, baik di dalam setiap keluarga yang terpecah belah, maupun di dalam setiap masalah kehidupan, keuangan, pekerjaan, apapun sakit penyakit Tuhan, jalan yang buntu yang mungkin saat ini mereka hadapi, bahkan mereka yang telah meninggalkan gereja, yang tidak percaya akan Engkau lagi Tuhan. Kau tarik mereka kembali Tuhan, biarlah Tuhan tetap di dalam perlindungan-Mu. Kau nyatakan bagi mereka bahwa Engkau sanggup memberikan karya keselamatan-Mu yang hidup bagi mereka. Bapa, kami juga ingin berdoa bagi setiap kami yang saat ini berkumpul di Zoom maupun di YouTube. Sungguh hanya kepada-Mu ya Tuhan kami persembahkan seluruh kehidupan kami. Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Allah kami yang berkuasa, dan kami percaya Tuhan kuasa-Mu yang tak terbatas selalu melingkupi setiap kehidupan kami. Setelah acara persekutuan doa ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah di dalam setiap aktivitas, pekerjaan ataupun pelayanan kami yang lainnya, senantiasa Kau berkati. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup, kini kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 5 sukacita surga. Mari kita nyanyikan, satukan hati kita, muji nama Tuhan. Untuk sukacita kita nyanyikan. Boleh berdua semangat.
sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Suka haleluya, surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata, hei, penuhiku. Sukacita surga nyata, hei. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, hei, penuhiku. Puji Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu lagi untuk minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita foto bersama ya. Oke, kita foto dulu ya. Tolong videonya dinyalakan dan senyum. Oke. Ya, semua siap ya. Belum, sebentar. Wanita nggak berdiri. Sebentar, tunggu ya. Tunggu. Tampilkan muka Oke. cantik. Ya, senyum semua ya. Oke, cheese. 1, 2, 3, cheese. Oke, sebentar. Ya. Sukacita, wajah-wajah penuh sukacita Tuhan. 1, 2, 3, cheese. Sekali lagi. Satu lagi. Sebentar. Oke, 1, 2, 3. Ya, cheese. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Amen. Terima kasih. Terima kasih Pak Ben. Kecuali satu pun terima kasih. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi Selasa depan jam yang sama. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Sampai jumpa. Arolin, Erlin. Terima kasih Herlina. Bye-bye. Bye. Semuanya. Tuhan berkati. Tuhan berkati kita semua.